Perkenalkan, nama saya Gerdo Aksan, NIM A5102100081. Aku Prakas Dimas Saputra, NIM A5102100091. Aku Anissa Yulia Kusuma Bintari dengan NIM A51021098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih siklus hidrologi itu. Siklus hidrologi adalah peristiwa yang terjadi pada air yang dimulai dari atmosfer hingga kembali ke bumi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, ada tahapan kondensasi, lalu presipitasi, yang ketiga ada evaporasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ada evaporasi, yaitu proses di mana penguapan air terjadi dari air, laut, sungai, rawa atau waduk. Yang proses ini mengalami penguapan dan dibantu oleh panasnya sinar matahari, sehingga air tersebut mengalami perubahan yang semula dari zat cair menjadi zat uap. Kondensasi merupakan proses di mana evaporasi atau uap air yang terkumpul di lapisan atmosfer bumi, kemudian uap tersebut berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan, awan tersebut akan terbawa oleh angin, berpindah tempat ke tempat yang lebih tinggi. Semakin awan dibawa angin ke tempat yang lebih tinggi, maka suhu awan akan semakin rendah. Dengan perubahan suhu awan yang membawa banyak uap air, maka kumpulan uap air akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air sehingga akan terjadinya hujan. Presipitasi merupakan proses lanjutan dari kondensasi. Presipitasi sering juga kita sebut dengan hujan, yang dimana turunnya air dari awan menuju bumi, sehingga proses presipitasi yang terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air. Dengan begitu, air yang membentuk awan yang telah mencapai titik jenuh serta semakin banyak uap air yang dibentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Pada presipitasi, air tidak hanya turun dalam bentuk hujan, melainkan dalam bentuk salju. Infiltrasi merupakan proses terakhir dari siklus air atau daur air, atau yang sering disebut infiltrasi adalah proses penyerapan air. Setelah air hujan turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah dan tumbuhan, serta infiltrasi secara umum dapat dipengaruhi oleh sifat tanah dan vegetasi. Kemudian proses ini memegang peran yang sangat penting dalam mendistribusikan air hujan untuk diserap oleh tanah. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan sempurna akan menyebabkan bencana seperti banjir. Dalam siklus hidrologi terdapat 3 tahapan siklus, yaitu terdapat siklus panjang. Siklus panjang diawali dari air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi sehingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Kedua, ada siklus air sedang, yaitu siklus air di mana hujan tidak terjadi di laut, melainkan di darat. Memiliki awalan yang sama, air mengalami evaporasi, lalu terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Beda dengan siklus air pendek, siklus ini hujannya turun di daratan. Lalu yang terakhir ada siklus air pendek. Diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Demikian dari kelompok kita sudah menjelaskan tentang siklus hidrologi.
Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata maupun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang mempengaruhi siklus hidrologi. Yang pertama, penebangan hutan. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, pemakaian bahan kimia yang berlebihan. Yang kelima, membuang limbah pada aliran sungai. Yang keenam, pencemaran tanah. Akibat dari dampak pencemaran air. Yang pertama, meracuni sumber air. Yang kedua, meracuni tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem sungai, danau, rawa, waduk, dan air laut rusak. Dan keempat, hujan asam. Cara mengurangi pencemaran air. Yang pertama, kita dapat mengurangi sampah plastik yang kita gunakan setiap hari. Yang kedua, kita dapat mengurangi bahan-bahan yang mengandung kimia. Yang ketiga, kita dapat menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi siklus air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi tilafil laili wan nahari wal fuqhi lati fajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi ayatin li qaumi yakhilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan penginsaraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 164. Wa huwallazi anzala minas sama'i wa ma fa'ahrajna bihi nabbata kulli syai'in fa'ahrajna minhu kadiran nukhriju minhu habban mutakarakiba wa minan nahli min tal'iha khinwanun daniyatu wa janatim min a'nabi wajzaitun wa warrumana mushtabihaw wa goyra mustasyabih unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'ih inna fi zalikum la'yatil li qaumi yu'minun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tungkai-tungkai yang mengulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak.
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-An'am ayat 99.